depan sudah dengan Pak Lava, atau kalau tidak dengan Budian, nanti tergantung kesepakatan beliau berdua. Nah, untuk hari ini tapi akan saya singgung sedikit tentang balok tulangan rangkap. Hanya memang untuk lebih lengkapnya, untuk fullnya, nanti bisa lanjut dengan Pak Lava atau dengan Budian, gitu ya. Nah, untuk eh, presensinya saya sudahi dulu. Kita pindah terlebih dahulu, nanti saya beri kesempatan lagi di akhir. Saya. Nah, jadi untuk balok tulangan rangkap berbeda dengan balok tulangan tunggal sebelumnya. Kalau pada balok tulangan rangkap, ini kita kalau pekan lalu hanya ada tulangan tarik. Nah, sekarang kita masuk ke balok dengan mempertimbangkan tulangan tekan. Nah, yang pertama mungkin kenapa sih kemudian ada balok tulangan rangkap gitu ya? Rangkap di sini bukan baris ya, nanti baris berbeda, nanti akan saya contohkan di contoh soal. Tapi kalau di sini yang dimaksud tulangan rangkap itu adalah ada tulangan tarik dan ada tulangan tekan. Jadi kalau sebelumnya masih ingat kita punya batas di sini, ini adalah C ya untuk center atau bedanya ini adalah C. Nah, ini adalah daerah yang atas ini adalah tulangan. Adalah daerah tekannya. Jadi di sini kita sekarang punya tulangan yang berada di daerah tekan juga. Itu jadi kita pertimbangkan sebagai tulangan tekan. Dan di bagian bawah ini adalah tulangan tarik. Nah, kondisi ini sebenarnya ini saya beri sedikit insight saja akan hanya ada di lapangan ya. Artinya nanti kalau di tumpuan baloknya bisa berbeda. Tarik itu yang bagian atas, tekan yang bagian bawah. Itu jadi nanti tidak selalu bagian bawah tulangan tariknya dan yang paling banyak tulangannya bisa saja nanti tulangannya itu banyak di bagian atas karena memang nanti tariknya ada di atas gitu ya. Jadi nanti silahkan dicermati lagi perbedaan-perbedaan ini. Jadi jangan terkukung pada satu jenis balok yang ada di kelas saja. Tuh. Nah, ini kenapa sih awalnya ya tadi? Kenapa kemudian ada tulangan rangkap? Yang pertama ini saya gambar dulu. Jadi kondisi balok ketika tulangan tariknya terlalu banyak, itu bisa saja nilai C itu ada di bawah. Dan nilai C-nya ini terlalu bawah ya. Ini daerah tekannya. Ini pada balok tulangan tunggal dulu ya. Jadi ketika di tulangan tunggal, tulangan tariknya itu terlalu banyak. Banyak ini artinya AS-nya ya. AS-nya terlalu besar.
AS-nya besar seperti itu. Nah, besar ini bisa dari diameternya yang terlalu besar atau kemudian jumlahnya yang terlalu banyak. Tapi kalau nilai TS-nya nanti, karena kita punya kondisi seimbangan TS sama dengan CC ya. Apabila TS-nya sangat besar, maka nanti A-nya cenderung juga besar nilai A ya. Karena TS sama dengan CC, TS maka AS kali FY itu sama dengan 0,85 FC aksen AB. Nilai FC aksen tetap, nilai B tetap, akhirnya yang berubah nilai A ya, ketika yang sebelah kiri atau gaya tariknya semakin besar. Nah, kemudian oleh karena itu, bahkan kadang ya, C ini nilainya bisa sampai dengan 1 balok kalau ternyata terlalu banyak tulangannya yang bagian tarik. Nah, ketika nanti kita cek, otomatis tulangan kalau sampai bawah ya, berarti kan asumsi kita salah semua karena sudah masuk ke daerah tekan si tulangan yang ada di sini. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu ketika sudah terlalu banyak tulangannya, maka kita perlu menaikkan nilai C. Jadi diangkat nilai C-nya, kita pindah ke atas nilai C-nya dengan cara menambahkan tulangan tekan. C-nya yang tadinya di bawah ya. Nah, ini naik ke atas. Kenapa bisa demikian? Karena di sini TS sama dengan CC plus CS ya. Di AS kali FY pada kondisi leleh ya, tulangan tariknya. Nanti juga kalau pada kondisi tidak leleh itu pakai FS. 0,85 FC aksen A kali B ditambah AS aksen dikali FY aksen. Untuk yang aksen ini artinya pada eh, tulangan tekan, FY aksen juga mutu tulangan tekan ya. Nah, di sini karena ada nilai ASFY dibantu dengan adanya tulangan tekan sehingga nilai A-nya nanti bisa lebih kecil, bisa berkurang ya. Jadi nanti nilai C-nya naik ke atas karena kita sudah dibantu tekannya tidak butuh lagi begitu banyak untuk mengimbangi tekannya tidak butuh lagi daerah yang begitu luas untuk mengimbangi tulangan tariknya, tapi kita sudah ada bantuan dengan adanya tulangan tekan. Tuh. Jadi nanti di sini nilai C-nya bisa kembali normal, nanti asumsi kita bisa kembali benar. Nah, mungkin saya kenalkan dulu istilah-istilah yang ada di sini. Jadi untuk AS aksen ya, tulangan tekan itu dikarakteristikkan keterangannya dengan aksen atau tanda petik satu ini ya. Jadi AS aksen itu adalah luas tulangan tekan. Sedangkan nanti AS biasa yang seperti pekan sebelumnya, maka ini adalah luas tulangan tarik. Nah, kemudian untuk yang lain, nanti kita juga akan kenal istilah yang namanya D aksen. Jadi D aksen itu adalah, kalau kemarin, pekan lalu maksud saya ya, kita punya istilah D. Istilah D itu adalah dari ujung tekan terluar sampai dengan titik pusat ya. Titik pusat tulangan tarik ini adalah D. Nah, maka nanti kita akan punya D aksen. D aksen itu adalah tarik tekan terluar ke
ke pusat tulangan tekan. Ini adalah D aksen. Jadi nanti kita punya dua yang berbeda. Yang ada aksennya atau petik satu cenderung iden- identik ya, mengidentitaskan untuk keterangan pada tulangan tekannya, entah itu luas, kemudian jaraknya di aksen ya, dan nanti ada row dan row aksen. Nah, ini adalah sekilas istilah-istilah yang dipakai pada tulangan rangkap. Jadi yang rumus yang sebelah kanan ini adalah kondisi seimbang. Kita tetap selalu menggunakan ini ya, kondisi seimbang atau balance. Bedanya pada tulangan, pada balok dengan tulangan rangkap, TS, huruf yang besar di sini menyatakan untuk tarik dan compression ya, atau tarik, yang kiri tarik, yang kanan tekan. Kemudian S-nya yang kecil-kecil ya, subscribe-nya ini, S itu untuk steel atau baja, C-nya konkret. Jadi kalau di sini persamaannya adalah gaya tarik baja sama dengan kuat tekan betonnya ditambah kuat tekan bajanya. Jadi ASFY sama dengan 0,85 FC aksen penjabaran rumus CC 0,85 FC aksen kali A kali B ditambah penjabaran rumus CS-nya itu adalah AS aksen dikali FY aksen. Nah, saya pindah ke papan tulis selanjutnya. Nah, pada kondisi tulangan balok dengan tulangan tunggal yang sebelumnya ya, kita punya dua maksudnya kita cukup berpegang pada dua asumsi. Yang pertama, asumsi ketika tulangan tariknya sudah leleh, dan yang kedua ketika tulangan tariknya belum leleh. Karena pada tulangan tunggal hanya ada tulangan tarik saja tanpa ada dan atau tanpa mempertimbangkan tulangan rangkap. Nah, sedangkan pada tulangan rangkap kita di sini punya dua ya, punya AS aksen dan juga punya AS biasa. Sebentar, ini adalah AS aksen dan yang bawah ini adalah AS biasa ya. Kita punya tulangan tarik dan kita punya tulangan rangkap. Maka di situ ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi saya tulis di sini.
Kondisinya eh, tetap bisa dipakai pada kondisi balance ya, atau selalu tetap menggunakan kondisi seimbang. Jadi yaitu pada TS sama dengan CC plus CS ini ya kondisinya. Nah, maka yang pertama kemungkinannya adalah tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik belum. Kemungkinan kedua, tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik leleh. Kemungkinan ketiga, tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik leleh. Nah, ketika kondisi yang hampir tidak mungkin itu adalah ketika tulangannya dua-duanya meleleh. Kalau dua-duanya meleleh, berarti kemungkinan tulangan minimum itu tidak begini. Dengan balok yang terlalu besar, tulangannya terlalu sedikit. Ya, ya. Sehingga memang itu tidak kita bahas di mata kuliah ini. Karena nanti itu akan masuk mungkin dirangkum semester depan. Jadi lebih mau di dalam cara minimum ya. Nanti kita semester depan lebih bahas tentang SNI-nya. Jadi persyaratan pada balok itu yang mengenai apa saja. Tapi kalau pada secara analisa atau perhitungan ada tiga kemungkinan ini. Sedangkan kalau yang tadi kondisi belum leleh, dua-duanya ini sangat jarang atau bahkan hampir tidak mungkin karena nggak boleh sampai kalau sampai terpasang kurang dari minimum itu berarti benar-benar kesalahan yang fatal. Nah, jadi pada tulangan pada kondisi balok normal ya, keadaan normal, kondisi seimbang kita selalu menggunakan tetap kondisi seimbang. Ada tiga kemungkinan yang terjadi pada balok tulangan tekan, yaitu tulang tekannya sudah leleh tapi tarikan belum, sama-sama tulangan tekannya sudah leleh, tulangan tariknya juga sudah leleh, jadi sama-sama keduanya leleh. Kemudian tulangan tekanan belum leleh, tulangan tariknya leleh, ya. Jadi leleh-leleh atau salah satunya belum leleh. Nah, ini yang mungkin terjadi. Nah, kemudian dari kemungkinan ini, maka nanti kita perlu ada, kalau kemarin kita hanya ada dua asumsi ya, jadinya belum ketika tulang tarik leleh belum leleh. Kalau di sini jadi ada ketambahan satu, jadi ada tiga. Ketika tadi ya kondisinya salah satunya itu belum leleh atau dua-duanya leleh. Nah, mungkin untuk memudahkan membayangkan, kita akan langsung masuk ke contoh soal saja untuk mencoba seperti apa ya kalau perhitungan pada tulangan ketika sudah leleh ya. Oh, tapi sebelumnya mungkin saya mau menambahkan rumus dulu. Jadi kalau ada balok tulangan rangka, ini kita bisa yang bisa kita cek pertama kali itu
itu adalah cek. Jadi yang pertama kali bisa kita kerjakan ya, sebelum menghitung yang lain-lain, cek kondisi tulangan tekan. Jadi mengecek kondisi tulangan tekan caranya seperti apa? Caranya adalah dengan membandingkan. Jadi kita punya rumus raw dikurangi raw aksen itu lebih besar daripada 0,85 beta 1 dalam kurungnya FD aksen per FD D aksen per D dikali 600 per 600 dikurangi FY. Nah ini atau sering kita sebut ini yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita sebut dengan istilah K. Jadi raw dikurangi raw aksen itu lebih besar. Apabila lebih besar daripada K, maka ini tulangan sudah leleh. Ini artinya tulangan leleh. Tulangan tekan yang sudah leleh. Jadi kedua, kalau raw dikurangi raw aksen, ini lebih besar daripada K, artinya tulangan tekannya sudah leleh ya. Tapi kalau raw dikurangi raw aksen, kurang dari K, maka ini artinya tulangan tekan belum leleh. Nah, jadi sebelum mengecek tulangan tariknya, kita bisa cek dulu kondisi tulangan tekan. Tanpa harus melewati persamaan keseimbangan dulu ya. Jadi, kita bisa mengecek ini. Sebenarnya ini juga rumus K didapatkan oleh dari persamaan keseimbangan juga. Tapi nanti mungkin terlalu panjang kalau saya jabarkan dari mana. Jadi kita langsung menggunakan rumus yang sudah ada. Di raw dikurangi raw aksen itu lebih besar sama dengan K, artinya sudah leleh. Kalau kurang dari K, artinya tulangan tekan belum leleh. Nah, raw itu apa? Raw itu adalah perbandingan antara luas tulangannya, tulangan tarik ya, dengan dimensi betonnya. Tapi di sini kita tidak pakai tinggi beton, kita pakai tinggi sampai dengan pusat tulangan tarik, jadi P kali D. Ini adalah luas tulangan tarik dibagi dengan luas beton. Jadi rasio ya. Jadi raw itu di sini adalah rasio tulangan. Nah, ini untuk tarik, untuk yang raw aksen atau tulangan tekannya sama. AS aksen berarti di sini pakainya kemudian B kali D. Jadi bukan D aksen ya di sini karena ini adalah luas tulangan tekan dibagi luas betonnya. Luas beton yang kita pertimbangkan di sini sampai dengan D. Jadi bukan sampai dengan H, sampai dengan D. Luas betonnya.
Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut lagi ke papan tulis yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Pak Agus Setiawan. Nah, di sini ada tulangan tekan berjumlah 3, berdiameter 22, dan ada tulangan tarik berjumlah 6, berdiameter 29. Nah, di sini karena tulangan tariknya ada 2 baris, jadi bukan 2 rangkap ya, 2 baris. Kalau rangkap pada pada balok itu merujuk kepada adanya tulangan tekan dan tulangan tarik. Tapi kalau baris ini sesuai dengan baris tulangannya ya. Jadi kalau di sini tulangan tekannya ada 1 baris, jumlahnya 3, diameternya 22. Tulangan tariknya ada 2 baris, jumlahnya 6, 3 pada masing-masing baris dengan diameternya 29. Nah, di sini yang dimaksud D itu adalah dari ujung tekan terluar sampai dengan pusat tulangan tariknya ya. Jadi pusat tulangan tarik letaknya ada di tengah-tengah antara baris 1 dan baris 2 karena kebetulan sama jumlahnya 3 ya, atas bawah. Jadi ini adalah D. D aksennya adalah dari ujung tekan terluar sampai dengan pusat tulangan tekannya. Ini D aksen. D aksennya nilainya di sini diketahui sebesar 50 mili. D-nya itu sebesar 600 mili. B-nya ini adalah 300 mili. Kemudian kita punya beberapa hal yang diketahui lagi, yaitu FC aksen sama dengan 25 MPa. Kemudian FY di sini eh, mutu baja tulangan tarik dan tekannya sama-sama 400 MPa. Bisa jadi berbeda, tapi biasanya memang sama. Ya tergantung yang mau mendesain sebenarnya. Ya, sama. Karena sama maka saya tulis di sini FY-nya satu saja, FY mewakili FY aksen dan FY. Jadi untuk ulangan tekan dan juga untuk ulangan tariknya. Nah, kemudian yang ditanyakan sama ya, nanti ini kita eh, akhirnya itu adalah menanyakan kekuat atau besarnya momen nominal. Nah, yang pertama-tama tadi kita lakukan sebelum pengecekan yang lain-lain adalah cek kondisi tulangan tekan. Jadi tadi kita punya ini ya, rumus cek kondisi tulangan tekan, apakah tulangan tekannya sudah leleh atau belum leleh.
Nah, kita input. Jadi row dikurangi row aksen. Ini kita masih belum tahu. Kita banding eh, row dikurangi row aksen. Kita ingin cari tahu apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada daripada nilai K ya. Nilai K adalah 0,85 dikali beta 1 dikali, saya tulis lagi aja, FC aksen per FY kali D aksen per D dikali 600 dibagi 600 minus FY. Ya. Nah, maka yang pertama data yang kita butuhkan, kita pertama perlu mencari nilai rasio tulangannya. Jadi rasio tulangan itu adalah yang pertama ya, mungkin kita perlu menghitung dulu tulangannya karena tulangannya masih dalam bentuk D ya di sini. 3D22, maka di sini tulangan AS aksen kita mulai dari yang tekan aja. Ini berarti adalah rumusnya 3 dikali pi dikali D-nya ya, kuadrat bagi 4. D-nya adalah 22. Maka nanti ketemunya ini adalah 1140 milimeter kuadrat. Row aksennya, berarti kita bisa mencari di sini. Row aksennya itu sama dengan 1000 AS ya tadi. AS aksen per B kali D. Sama dengan ini 1140 bagi 300 B-nya, D-nya 600. Maka ketemu sebesar 0,0006. Pada tariknya AS itu sama dengan 6 dikali pi dikali D kuadrat per 4 ya. D-nya 29. Maka di sini ketemu 3960 milimeter kuadrat. Dari sini row-nya ini tentu dengan pembulatan ya. Pembulatannya beda, nanti beda lagi angkanya, tapi bedanya sedikit nggak masalah. AS kali B kali D. Jadi sama di sini AS itu adalah 3960 per 300 kali 600. Ini sama dengan 0,022. Oh, maaf, yang ini 0,006. Oke. Ya. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat nilai row-nya. Jadi nilai row dikurangi row aksen itu sama dengan 0,022 dikurangi 0,006. Nah, ini sama dengan 0,016. Ya betul. 0,0016. Nah, kemudian kita mencari nilai yang sebelah kanan, nilai K ya. Ini saya tulis K. Ini nilai K.
di sini K itu sama dengan 0,85 dikali FC aksennya 25, FY-nya 400, beta satunya lupa ya, belum kita input. Ini dikali untuk FC aksen 25, beta satunya kemarin 25 ya. Kalau lupa silahkan nanti buka slide sebelumnya. Ini baru dikali 25 per 400. Kemudian dikali D aksennya 50, D-nya 600. Kemudian ini ada 600 dibagi 600 min FY-nya 400 ya. Nah, ini ketika dihitung ketemunya adalah 0,01129. Nah, dari sini berarti kita bisa membandingkan row dikurangi row aksen ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari K. Nah, nilai row dikurangi row aksen tadi ketemunya 0,016, K ketemu nilai K ketemunya adalah 0,011. Sekian ya, berarti ini kan yang sebelah kanan lebih besar dari K. Nah, di sini artinya berarti tulangan tekannya leleh ya. Karena tadi merujuk pada slide sebelumnya, kalau row dikurangi row aksen lebih besar sama dengan K, maka maka tulangan tekannya sudah leleh. Tapi sebaliknya kalau kurang, maka tulangan tekannya belum leleh. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan tadi kita sudah mencari kondisi tulangan tekan. Sekarang kita bisa masuk menghitung, eh, sebentar kita balik dulu ke sini. Tulangan tekan sudah leleh, berarti ada kemungkinannya tinggal nomor 1 dan 2 ya. Antara tulangan tariknya belum leleh atau sudah leleh. Nah, ini yang perlu kita cek lagi. Maka kita langsung masuk ke rumus kondisi seimbang dengan asumsi tulangan tarik sudah leleh. Kita asumsikan yang paling mudah dulu aja ya. Karena kalau belum leleh berarti nanti kan pakai FS kita perlu mencari lagi. Tapi kita eh, sekarang cari dulu di kondisi, kita asumsikan dulu kondisi tulangan tariknya sudah leleh. Sebentar saya.
Nah, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk kondisi seimbang, asumsi tulang tarik leleh ya. Nah, di sini kita pakai rumusnya yang tadi sempat kita bahas di awal pada tulangan rangkap ya. Tarik sama dengan tekan. Hanya tekannya di sini ada beton dan juga ada baja. Jadi tetap kondisinya seimbang. Tarik kuat tariknya sama dengan kuat tekan. Hanya tekannya dijabarkan lagi ada beton dan juga ada tulangan atau kuat tekan dari tulangannya. Nah, kemudian di sini kita jabarkan rumusnya ya. AS kali FY karena kondisi tulangan tariknya kita asumsikan sudah leleh sama dengan 0,85 FC aksen A kali B ditambah AS aksen untuk CS ya kali FY karena FY-nya untuk mutu tulangannya sama antara tekan dan tarik. Nah, di sini kita bisa point out, jadi kita cek dulu yang sudah kita ketahui apa saja ya. Jadi kita cek yang pertama AS sudah kita ketahui, FY juga ada di soal atau sudah diketahui maksudnya ya, kalaupun pada desain. FC juga sudah kita ketahui atau sudah kita ketentukan di awal, B-nya dimensi betonnya sudah ada, AS aksen juga ada, sudah kita ketahui, FY-nya juga. Jadi yang belum kita ketahui hanya A di sini. Maka di sini A kita bisa mencari nilai A dengan cara sama ya seperti kemarin. Maksudnya kita putar-putar kemudian kita bagi. Jadi AS kali FY dikurangi AS aksen ya dikali FY dibagi 0,85 FC aksen B. Di sini kita bisa langsung input semua yang sudah kita miliki datanya. Jadi AS-nya adalah 3960. Ini FY-nya saya keluarkan dalam kurung ya. AS aksennya adalah 1140. Nah, ini FY-nya dikali 400 dibagi 0,85 dikali FC aksennya adalah 25, B-nya adalah 300. Maka ketemu nilainya adalah sebesar 176,94 milimeter. Nah, di sini kita cek lagi regangannya untuk mengecek asumsi kita ya yang dari awal tadi untuk membuktikan kondisi tulangan tekannya apakah sudah leleh, tulangan tariknya apakah sudah leleh juga. Nah, jadi kita di sini perlu nilai C. Kalau A-nya ketemu 176, kita kemarin punya rumus ya untuk mencari nilai C. C itu adalah eh, A dibagi beta 1 ya, karena beta adalah A sama dengan beta 1 kali C. Maka C sama dengan A per beta 1. Nilai A-nya adalah 176,94, betanya 0,85, maka nanti ketemu nilai C sebesar 208 ya, 0,18 milimeter. Nah, dari sini kita bisa cek asumsi atau cek regangan gitu ya. Jadi apakah benar sudah leleh keduanya. Nah, yang pertama kita cek, kita punya tulangan tekan. Jadi ada aksennya ya di sini. Tulangan tekan, kalau sebelumnya pada pekan lalu, tulangan tarik itu rumusnya adalah D dikurangi C per C ya. Nah, di sini karena nilai D-nya itu kecil, lebih kecil dari C, jadi kita bisa balik. Sebenarnya mau D aksen dikurangi C juga nggak masalah. Nanti regangan ketika negatif itu artinya berarti dia regangannya ke arah dalam, berarti tekan ya, benar tekan.
Kemudian kalau positif, regangannya berarti ke arah luar, tarik. Nah, kalau ini saya buat saja positif agar nanti kita nggak terkecoh, karena nanti kita bandingkan dengan regangan yieldnya ya. Nah, ini kalau jadi rumusnya C dikurangi D aksen per C, sama ya, hanya tinggal dibalik C dan D-nya yang bagian atas. Jadi di sini kita punya rumus 208,18 dikurangi 50 dibagi 208,18. Ini dikali 0,003 ketemu sebesar apa tadi ya? 0,002. Dua, tiga. Kemudian regangan pada tulangan tarik berarti D dikurangi C per C dikali 0,003. Di sini berarti D-nya adalah 600 ya, pusat tulangan tariknya. C-nya 208,18 dibagi 208,18 dikali 0,003. Ketemunya 0,005,6 gitu ya. 57. Nah, kita tadi balik lagi ke atas dulu. FY-nya 400, maka di sini kita punya regangan yield-nya adalah FY per E. Sama dengan 400 dibagi 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5, ketemunya 0,002. Nah, dari sini berarti confirm ya, sudah sesuai. Berarti di sini ini betul, berarti tulangan tekan sudah leleh ya ini. Sudah ini lebih besar 0,0023 lebih besar daripada 0,002, 0,0057 juga lebih besar daripada 0,002. Maka di sini tulangan tekan leleh, tulangan tarik juga leleh. Sesuai dengan asumsi ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau diam berarti saya anggap tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan untuk ke menghitung momen. Jadi tadi yang sudah kita hitung ya dari awal ini adalah mengecek dulu kondisi tulangan tekannya untuk mengetahui apakah sudah leleh atau belum. Kaitannya nanti dengan kita menggunakan Fs atau Fy pada CS-nya. Jadi pada nilai yang ini ya, Fy di belakang ini, kita ingin tahu apakah pakainya Fy atau Fs. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah ketahui kondisi tulang tekannya, ternyata ketemunya adalah tulang tekan sudah leleh, maka kita bisa mengasumsikan yang kedua,
Jadi asumsinya yang pertama kita asumsikan tulangan tariknya sudah leleh. Kita cari kondisinya, berarti TS sama dengan CC plus CS. TS-nya untuk yang tarik kita kalikan dengan FY, karena asumsi kita adalah sudah leleh. Maka nanti ketemu nilai A itu adalah sebesar 176,94. Karena tadi sama-sama leleh. Jadi sudah langsung menggunakan FY, tidak perlu FS, tidak perlu pakai persamaan. Nilai A-nya sudah ketemu, ketemu nilai C, maka di situ kita bisa menggunakan nilai C yang sudah kita ketahui, yang sudah kita temukan dari hitungan, untuk mengecek kembali asumsi atau regangan kita. Kita cek dulu dari tulangan tekan dengan nilai C yang sudah kita hitung ya. Ini untuk gunanya untuk mengantisipasi kalau teman-teman salah menghitung. Jadi kadang mungkin dalam membolak-balikan rumus ya, TS sama dengan CC plus CS ini mungkin inputnya ada yang keliru, nilainya ada yang keliru. Kadang nanti hasil C-nya jadi tidak sesuai. Jadi nanti ketika dicek tulangan tekannya ternyata belum leleh. Itu bisa terjadi. Jadi ini adalah fungsinya mengecek kembali adalah untuk mengecek tulangan tekannya tadi dan juga mengecek asumsi kita. Kalau karena yang kita asumsikan tulangan tarik ya, kalau tulangan tekan sudah kita hitung dengan rumus, tapi ini untuk confirm kembali saja. Kemudian yang kita cek asumsinya sebenarnya yang paling penting adalah tulangan tariknya, apakah benar sudah leleh atau belum. Karena sudah keduanya ternyata betul sama-sama leleh, sesuai dengan asumsi ya kalau yang pada tulangan tarik, maka kita bisa lanjut menghitung momen. Momennya, ini saya mohon izin ke ke papan tulis selanjutnya ya. Jadi saya ini lagi saya tulis dulu nilai yang sudah kita temukan tadi A itu adalah 176,94 milimeter untuk nilai C itu adalah 208,18 milimeter. Mungkin C-nya nggak kita pakai sih, tapi nilai A saja. C-nya saya hapus dulu saja biar tidak eh, terdistrak. Jadi nilai A tadi kita punya 176,94. Nah, sekarang saya gambar lagi dulu untuk betonnya. Untuk balok tulangan rangkap, saya gambar agak besar. Karena ini kaitannya dengan lengan momen. Nah, seperti pada mekanika struktur, momen itu adalah gaya dikalikan lengan. Maka kita bisa pakai gaya tarik atau gaya tekan. Nah, bedanya di sini, kalau gaya tarik sama ya. Jadi saya tulis dulu momen nominal. Rumusnya itu adalah kalau dengan gaya tarik ya, Mn sama dengan TS dikalikan D dikurangi A/2. Nah, mungkin saya gambar dulu aja biar paham ya.
Sebelum kita masuk ke rumus, saya gambar dulu saja. Jadi tadi kita di sini punya garis tengah. Ini adalah nilai C. Nah, di sini bedanya eh, dan kita punya garis tengah juga ya, garis tengahnya D atau titik pusatnya TS gitu. Jadi kemarin pada slide-slide sebelumnya TS itu letaknya di tengah ya. Di titik pusatnya ada gaya TS. Hapus dulu saja ini. Jadi ini saya punya gaya TS sebentar. Kemudian saya punya pusat baloknya ya. Pusat betonnya maksud saya bukan pusat balok. Nah, saya ambil titik tengahnya di sini. Ada gaya, saya kayak tekan ya monggo. Ini adalah CC. Dan di sini saya punya titik pusat lagi. Ini adalah CS. Ini adalah yang bawah adalah PS. Aduh,
Ya, ini barusan saya cek kembali agar firm ya, confirm. eh ya, baik. Nah, memang nanti hasilnya agak berbeda karena eh, banyak pembulatan dari yang kita hitung tadi. Tapi pada dasarnya, jadi kalau kita, ini adalah titik-titik gaya ya, yang ada pada balok tulangan rangkap. Jadi pada balok tulangan rangkap, kita punya TS, kita punya CC, kita punya CS. Sedangkan momen itu adalah gaya dikalikan lengan. Ingat kemarin kalau untuk momen nominal, itu maka lengannya itu ke salah satu pusat gayanya ya. Jadi katakanlah ke sebelah ke CC misalnya seperti itu. Maka sebentar. Nah, misalnya saja saya ingin menggunakan TS, gaya TS ke kuat ke pusat tulangan, ke pusat tekannya, ya. Maka nanti di sini saya punya rumus. Nah, maka kalau saya menggunakan TS, saya punya kan nanti momen nominal. Kalau dengan TS ya, maka TS dikalikan D kurangi A per 2. D kemarin jaraknya adalah ini ya, dari kan terluar, ini adalah D dikurangi A per 2. A per 2 itu adalah letak titik pusat tekannya. Gitu. Jadi kalau pakai TS, ini adalah D, eh, D dikurangi A per 2. Gitu ya. Tadi karena kita punya rumus kondisi seimbang, TS sama dengan CC plus CS. Nah, maka ini kalau pakai gaya tariknya, sekarang kita pakai gaya tekannya. Jadi kalau pakai gaya tekan, CC, maka di sini CC juga dikalikan D dikurangi A per 2, oh ya, hanya
perlu diperhatikan lagi di sini juga ada CS, gaya tekannya ya. Maka ini dikalikan jaraknya dari dari CS ke TS, jarak ini. Nah, maka kita punya jarak itu adalah CS sama dengan CS dikali dengan jaraknya yaitu D dikurangi D aksen. Nah, di sini kita punya rumus, kita bisa menjabarkan CS-nya ya, agar tidak keliru, AS aksen FY D dikurangi D aksen. Nah, yang atas juga sama, yang TS-nya kita jabarkan ini adalah AS. FY kali D dikurangi A per 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu, belum. Oke, baik. Kalau belum berarti kita coba input ya semuanya, nilainya. Yang pertama mungkin saya hapus dulu sebentar. 5. Jadi nanti yang atas saya coba pakai yang TS dulu, jadi momen nominal ya. M-nya sama dengan AS-nya tadi 3960 di 60 ya. Kali 400 dikali D-nya 600 dikurangi 176,9 per 2. Nah, ini ketemunya adalah ada 810,26 kilonewton meter ya. Saya ubah langsung ke kilonewton meter. Kemudian saya mencoba lagi menghitung yang menggunakan kuat tekan betonnya. Kuat tekan ya, maaf, bukan kuat tekan beton ya. Kuat tekannya. Maka di sini CC adalah 0,85, FC aksen AB dikali D dikurangi A per 2 ditambah C, C, CS, CS-nya itu adalah AS aksen ya. AS aksen FY kali D dikurangi D aksen. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa input semuanya kali 25 kali 176,94 ya. Kali 300.
enam ratus 600,94 per 2 ditambah 1140 ya kali 400 dikali 550 langsung gitu ya. Karena nggak cukup tempatnya, jadi 600 dikurangi 50. Nah, ini ketemunya tadi 827, sekian kilonewton meter. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi ini karena pembulatan saja, tidak masalah. Enggak. Oh, saya salah yang ini. Yang atas rumusnya bukan cuma TS ya, maaf, maaf. Ini saya baru nemu hitungannya, hitungannya nanti sama, sama persis nilainya. TS, tadi kan kita punya, untuk yang TS ini, kita asumsikan lengannya ada di sini ya, di titik merah ini ya. Jadi di CC, kalau pada balok tulangan tunggal, kemarin kan kita TS ke CC ya. Sehingga di sini kita punya gaya TS dikalikan CC, ditambah, karena ini ada CC, ada CS ya, dengan arah rotasinya berarti kan sama. Tumpuannya ada di C, kita asumsikan tumpuannya di C, berarti ini berputarnya ke arah yang sama. Maka ini nanti ditambah CS dikalikan eh, dikalikan sebentar. Ini adalah A per 2 dikurangi D aksen. Nah, ini adalah rumusnya. Yang betul ya. Jadi nanti ini ditambah nilai CS dan bla bla A per 2 min D. Jadi ketemunya sama persis 827 sekian. Ya, jadi ini eh, tadi adalah cara menghitungnya ya. Jadi untuk momen nominal tadi ya dikalikan sesuai dengan sedengan eh, lengannya ada di mana. Jadi karena kita lengannya ada di CC seperti di sebelumnya ya. TS dikali D dikurangi A per 2 ditambah CS. Ada tambahan nilai CS yaitu A per 2. Jadi jarak antara CS ini, titik pusat CS atau titik pusat tulangan tekan dengan titik pusat betonnya. Jadi A per 2 dikurangi D aksen. Nanti ketemulah 827,8 sekian kilonewton meter. Ini sudah benar. Saya cek tadi betul nilainya. Ya, oke baik. Nah, mungkin itu karena waktunya sudah habis ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar. Silakan nanti dibaca-baca lagi karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh
antara Pak Lava atau Budian, tapi juga ini tentang masih di balok tulangan rangkap ya, karena balok tulangan rangkap tadi ada beberapa kondisi. Kita balik dulu ke slide yang ini. Ketika tulangan tekan sudah leleh, tarik belum, tulangan tekan sudah leleh, tarik leleh, dan tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik leleh. Gitu. Jadi nanti akan ada akan lanjut ke sini ke kemungkinan yang lain yang tadi kita sudah lakukan baru yang nomor 2. Jadi nanti masih sisa nomor 1 dan nomor 3 di pekan selanjutnya. Jadi silahkan semuanya dipelajari. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya tawarkan dulu ada yang ingin ditanyakan terkait ini ya, terkait yang saya sampaikan dulu, tulangan rangkap. Baik, kalau tidak ada, maka silakan saya beri kesempatan bagi yang belum absen untuk absen, bagi teman-teman yang lain yang sudah absen dipersilahkan meninggalkan ruang. Saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.